Halo teman-teman, selamat datang di scene video ini. Pada scene kali ini, saya, Selin Grace dengan NIM 230442157 akan membahas sebuah buku yang sangat menarik dan relevan, yaitu buku yang berjudul Konsolidasi, Demokrasi, dan Kepemimpinan yang ditulis oleh Herdandi. Buku ini memberikan gambaran yang mendalam tentang evolusi dan tantangan demokrasi di Indonesia. Yuk, mari kita bahas lebih dalam. Buku Konsolidasi, Demokrasi, dan Kepemimpinan mengupas perjalanan panjang dan kompleks demokratisasi di Indonesia. Nah, buku ini meng-highlight atau menyoroti berbagai aspek penting seperti penegakan hukum, partisipasi aktif masyarakat, dan pentingnya keadilan dalam sistem demokrasi. Nah, salah satu aspek yang menarik dari buku ini menurut saya adalah pembahasannya mengenai penegakan hukum, yaitu khususnya pada keadilan dan kepastian hukum yang dianggap sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas demokrasi. Nah, penulis di sini juga menekankan bahwa tanpa keadilan demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik dan akan hilang legitimasi di mata masyarakat. Nah, yang kedua adalah buku ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Nah, partisipasi ini tidak hanya sebatas pemilu atau pemilihan umum, tapi juga adanya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Nah, penulis di sini juga memberikan pandangan bahwa tiap warga negara harus berkontribusi dalam membangun dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Nah, tokoh utama yang sangat menonjol dari buku ini adalah Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid ini adalah salah satu tokoh yang menonjol dalam buku ini. Sebagai seorang cendekiawan muslim, ia menulis banyak tentang hubungan antara demokrasi dan keadilan dari perspektif Islam. Nah, menurutnya, nilai-nilai keadilan adalah inti dari ajaran agama Islam dan harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan sosial. Nah, di sini juga Nurcholish Madjid berpendapat bahwa demokrasi yang sejati harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Nah, keadilan mencakup perlindungan HAM atau hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang adil. Dan beliau juga percaya bahwa tanpa keadilan, demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik dan akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. Nah, buku ini juga menyinggung tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nah, beberapa tantangan utama seperti korupsi, ketidakadilan, dan ketidakjujuran dalam politik. Nah, maka buku ini juga membahas untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penulis menyarankan beberapa strategi seperti membangun basis massa yang solid, di mana partai politik harus fokus pada pembangunan basis massa yang solid dengan menghubungi masyarakat, mendengarkan keluhan atau kekhawatiran mereka, dan menangani kebutuhan mereka. Nah, lalu partai politik harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan politik melalui pemerintahan yang efektif dan pengambilan keputusan yang transparan. Nah, yang terakhir adalah penguatan otonomi daerah menjadi hal yang krusial agar masing-masing daerah dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengembangkan demokrasi lokal yang sehat. Nah, jadi secara keseluruhan, buku Konsolidasi, Demokrasi, dan Kepemimpinan memberikan pandangan baru yang mendalam tentang relevansi tentang bagaimana tiap warga negara dapat berkontribusi dalam membangun dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Nah, buku ini juga sangat direkomendasikan bagi mereka yang tertarik untuk memahami dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi terima kasih atas atensi dalam review buku Konsolidasi, Demokrasi, dan Kepemimpinan ini, dan jangan lupa untuk dibaca jika kalian tertarik ya. Jangan lupa untuk dibaca atau dibeli baru dibaca dan dipahami lalu diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.